Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Karena Suyeon terus nggak bisa menghubungi Sunhee, Suyeon pergi ke rumah Sunhee. Saat bertemu dengan Sunhee di kamarnya, Suyeon menuduh Sunhee membakar rumah Kyungho beserta sisi keluarganya. Suyeon juga menegaskan kalau sesuai kesepakatan mereka, Sunhee lah yang harus menanggung kesalahan Suyeon. Suyeon terus mengintimidasi Sunhee, yang membuat Sunhee merasa bersalah atas kejadian dulu di panti asuhan dan meminta Sunhee untuk membayar hutangnya sekarang. Suyeon mengancam kalau Sunhee nggak melapor ke polisi, Suyeon yang akan melaporkannya sendiri ke polisi. Suyeon lalu mengajak Sunhee untuk pergi ke kantor polisi. Tapi saat hendak pergi dari kamar Sunhee, ayah Sunhee sudah berdiri di depan pintu kamar Sunhee. Ayah Sunhee tidak mengizinkan Sunhee untuk pergi bersama dengan Suyeon, karena ayah Sunhee mengklaim kalau Sunhee sedang sakit. Sedangkan di sekolah, Hyunwoo marah karena teman sekelasnya mulai menyebarkan rumor gak jelas tentang Kyungho. Rumor itu mengatakan kalau Kyungho lah yang membakar rumahnya saat Kyungho mabuk akibat pengencer cat atau narkoba. Hyunwoo tentu kesal mendengar rumor tersebut, tapi dia pun tidak dapat berbuat apapun. Kita juga melihat kilas balik saat Suyeon mendatangi rumah Kyungho, di mana Kyungho sedang mempersiapkan kejutan untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Suyeon mengatakan agar Kyungho nggak melakukan hal ini, karena Kyungho akan gagal. Nggak cuma itu, Suyeon juga memperlihatkan gantungan angsa. Gantungan angsa itu adalah hadiah dari Kyungho kepada Sunhee. Tapi Suyeon dengan gak tahu malu meminta gantungan itu dari Sunhee. Suyeon lalu berbohong kepada Kyungho dan mengatakan kalau Sunhee itu nggak suka dan nggak peduli dengan perasaan Kyungho. Mendengar itu, Kyungho menegaskan kalau Sunhee itu nggak mungkin seperti itu. Itu gantungan angsa pasti kamu telah mengambilnya kan? Tolong balikin lagi ke Sunhee. Suyeon ngekeh nggak mau balikin dan berkata kalau gantungan angsa itu sekarang miliknya. Karena perasaan ingin memiliki terus menghantui Suyeon, Suyeon jadinya lepas kendali lagi. Dia kemudian mengacaukan semua dekorasi Kyungho. Dan saat itulah rambut palsu Suyeon terlepas. Makin frustasilah Suyeon, karena Kyungho halus melihatnya seperti itu. Kemudian Suyeon mengambil pisau dan mulai mengasihani dirinya sendiri. Suyeon mencoba untuk bunuh diri. Tapi saat itulah Sunhee masuk ke rumah Kyungho. Dan Suyeon mencoba membunuh Sunhee. Kembali ke masa sekarang, saat Unju memujuk Sunhee untuk makan bersama, Sunhee menanyakan, sebenarnya apa yang telah Unju lakukan kemarin malam di rumah Kyungho? Tapi ibunya malahan menjawab, kalau dirinya mana tahu apa yang terjadi di rumah Kyungho. Lalu menambahkan, putriku, sepertinya kamu masih sakit. Kamu makannya nanti aja ketika ayahmu pulang. Waduh, serem banget dah ini ibu satu ya. Di kantor polisi, Detektif Shin dan Detektif Lee masih bergumul dengan kasus kebakaran rumah Kyungho. Saat Detektif Shin melihat foto-foto Kyungho bersama dengan teman sekelasnya, Detektif Shin langsung mengenali foto Suyeon. Karena Suyeon mendatangi TKP kemarin itu, para detektif pun berencana untuk menemui Suyeon. Malam harinya, kita lalu melihat Suyeon berada di sebuah mobil, dan seseorang memukul kepala Suyeon dengan palu. Apakah orang yang memukul Suyeon adalah ayah Sunhee ya, sahabat nonton? Sedangkan Sunhee terus mengingat kenangannya bersama dengan Kyungho, dan menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan Kyungho. Keesokan harinya, Hyunwoo mengajak Sunhee untuk pergi melayat ke pemakaman Kyungho. Sunhee masih dalam kondisi terkejut dan hampir pingsan. Saat itu, ayah Sunhee menjemput Sunhee dari tempat pemakaman. Dalam perjalanan pulang, ayah Sunhee berkata, sekarang Sunhee pasti merasa sangat kehilangan dan tidak akan merasa baik-baik saja untuk beberapa lama. Tapi yang paling penting adalah keluarga yang tinggal bersama dengan kita. Tidak semuanya akan kembali ke tempatnya sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan kembali ke saat sempurna. Ibu dan ayah akan membantumu. Tapi maukah kamu mengikuti kami? Dengan tersenyum, Sunhee pun menyetujui perkataan ayahnya itu. Saat mereka sampai di rumah mereka, Detektif Shin dan Detektif Lee sudah ada di luar rumah mereka. Ayah Sunhee menemui kedua detektif itu, sementara Sunhee tetap berada di dalam mobil. Dan saat itulah Sunhee melihat gantungan angsa di mobil ayahnya. Wah, berarti yang memukul Suyeon kemarin malam beneran ayah Sunhee nih ya? Apakah Suyeon berhasil melarikan diri dari ayah Sunhee kemarin malam? Atau ayah Sunhee berhasil membunuh Suyeon ya? Para detektif pun disambut masuk oleh keluarga Sunhee. Di sana, Detektif Lee menanyakan apakah Suyeon dan Kyungho berpacaran. Dan Sunhee menjawab tidak, mereka tidak berpacaran. Detektif Lee lalu menanyakan apakah Sunhee bisa menghubungi Suyeon. Tapi Sunhee langsung gemetar. Unju yang melihat Sunhee gemetar langsung memegang tangan Sunhee. Sunhee lalu menjawab kalau dia juga nggak bisa menghubungi Suyeon. Setelah para detektif pergi, ayah Sunhee memuji Sunhee karena tidak menceritakan kepada para detektif kalau Suyeon ke rumah mereka kemarin. Ayah Sunhee menegaskan kalau apapun yang terjadi, ayahnya akan selalu berada di pihak Sunhee. Sepertinya emang ada yang nggak beres nih sama orang tua Sunhee ya. Saat di kamarnya, Sunhee berusaha menghubungi Suyeon, tapi tidak ada jawaban. Sunhee tentu merasa ada yang nggak beres nih sama orang tuanya itu. Jadi Sunhee menelepon Hyunwoo dan menanyakan apa Hyunwoo mendapat kabar dari Suyeon. Tapi Hyunwoo menjawab kalau dia belum mendapatkan kabar apapun dari Suyeon. Sunhee lalu menanyakan alamat rumah Suyeon kepada Hyunwoo dan pergi sendirian ke rumah Suyeon.
Saat itu, Sunhee bertemu dengan kakak Suyeon. Sunhee mengatakan kalau dirinya nggak bisa menghubungi Suyeon. Kakak Suyeon pun berkata kalau sudah berhari-hari Suyeon nggak pulang ke rumah. Sedangkan di kantor polisi, atasan detektif Shin meminta agar detektif Shin segera menutup kasus kebakaran rumah Gyeongho. Tapi saat yang bersamaan, mereka mendapatkan hasil otopsi Gyeongho yang menyatakan kalau Gyeongho meninggal karena luka tusuk di tubuh Gyeongho. Karena hasil otopsi itulah detektif Lee dan detektif Shin tidak berniat untuk menutup kasus ini. Ketika Sunhee tiba di rumahnya, seorang pria mengaku kerabat ayah Sunhee mendekati Sunhee. Pria ini bernama Hyunmin. Hyunmin menanyakan tentang sebuah kamar di rumah Sunhee dan menyuruh Sunhee berhati-hati dengan kedua orang tuanya itu. Percakapan mereka pun dilihat oleh ayah Sunhee dari jendela di atas rumah mereka. Sebenarnya rahasia besar apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua Sunhee ya sahabat nonton? Pasti pada penasaran kan? Saksikan kelanjutannya besok ya. Sampai jumpa.